Baik, selamat malam mahasiswa, mahasiswi, siswa Wirabakti Denpasar, khususnya untuk administrasi publik semester 1. Pada malam hari ini, kita kembali lagi di pertemuan hari keempat untuk mata kuliah pengantar ilmu politik. Izin share screen saya. Oke. Baik, dalam beberapa pertemuan kemarin, kita sudah banyak membahas terkait dengan materi untuk ini ya, dasar-dasar dari ilmu politik. Kalau dari definisi mungkin Anda semua sudah mengerti bahwa pada umumnya ya dapat dikatakan bahwa politik itu ada bermacam-macam dalam suatu sistem politik. Sistem politik yang melakukan sistem politik ini adalah negara ya, yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melakukan tujuan-tujuan itu. Jadi pengambilan dari keputusan ya, decision making. Jadi mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Ya, untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-kebijakan, ya, kebijaksanaan. Dari siapa? Ya, dari pemerintah, ya. Jadi menyusun skala prioritas dan tujuan-tujuan yang akan dilakukan, ya, untuk melakukan tujuan-tujuan tersebut. Public policy ya, jalan kebijakan-kebijakan menyangkut pengaturan dan pembagian alokasi ya dan sumber-sumber research yang ada ya. Jadi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu perlu dimiliki kekuasaan power dan kewenangan, authority ya, yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin akan timbul ya dalam suatu proses pengambilan keputusan. Nah, cara-cara yang dipakai untuk itu bersifat persuasif, meyakinkan dan tidak perlu bersifat paksaan. Ya, coercion ya. Jadi tanpa unsur paksaan kebijakan hanya merupakan perumusan, jadi keinginan statement of intents ya. Jadi politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat. Ya, public goals dan bukan tujuan seorang pribadi, private goals ya. Kemudian ya, saya sampaikan pula di sini ya bahwa ya, jadi konsep-konsep dari ilmu politik itu saya ingatkan lagi ya, kita ada ya yang untuk konsep-konsep pokok dari ilmu politik ada negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Ya. Kemudian ada kekuasaan. Kekuasaan yaitu kemampuan seseorang atau satu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain, untuk kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku itu. Kemudian ada pengambil keputusan. Ya, keputusan yang membuat pilihan. Jadi di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan discussion making jadi menunjukkan pada proses yang terjadi saat keputusan itu ingin dicapai. Ya, pengambilan keputusan ini dilakukan oleh yang memiliki kekuasaan, kewenangan, yaitu pemerintah dalam hal ini. Siapa? Ya, eksekutif, legislatif, yudikatif. Ya. Kemudian yang unsur berikutnya adalah kebijakan umum, public policy. Ya, jadi suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan untuk cara-cara tujuan tertentu. Kemudian ada pembagian, distribution, pembagian dan alokasi, yaitu pembagian kekuasaan, wilayah, nilai-nilai kepada masyarakat. Ya, kemudian di sini juga saya sempat bahas tentang bidang-bidang ilmu politik. Ada teori politik, ya, lembaga-lembaga politik, ya, yang dapat kita lihat seperti undang-undang dasar, pemerintahan nasional, pemerintahan daerah dan lokal, fungsi ekonomi, sosial dan pemerintahan, perbandingan lembaga-lembaga politik. Kemudian ada partai-partai politik, golongan-golongan dan asosiasi, ya. Kemudian juga ada hubungan internasional,
ya politik internasional, organisasi-organisasi administrasi internasional dan hukum internasional. Nah, konsep-konsep ilmu politik ya itu ada berdasarkan teori politik. Jadi konsepnya adalah masyarakat kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan. Ini harus Anda pahami betul bahwa negara itu sesuai dengan teori politik ada karena ada masyarakat dengan kelas sosialnya, dengan strata sosialnya, ada kaum borjuis, ada kaum yang buruh ya, ada kaum intelektual ya, seperti itu. Jadi ada negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban. Kemudian ada kemerdekaan. Kemudian ada lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi. Ya. Ini untuk filsafat politik di sini ya. Kita sering mendengar ya filsafat politik ya. Di filsafat politik itu mencari penjelasan yang berdasarkan rasio, adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta. Ya, dengan sifat dan hakikat dari kehidupan politik di dunia fana. Politik pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan politik yang kita alami sehari-hari dapat ditanggulangi dari politik sistem, ya, sistem politik teori. Jadi teori ini merupakan satu langkah lanjutan dari filsafat politik dalam kegiatan politik. Kemudian ada ideologi politik. Jadi ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikap terhadap kejadian dan problem politik yang dihadapi. Ya. Ada masyarakat, kekuasaan. Jadi ada politik masyarakat. Masyarakat itu adalah bagian pelaku ya daripada politik ini, subjek maupun objek dari politik ini sendiri. Ketika masyarakat mungkin ada yang menjadi penguasa, ya, dia akan menjadi subjek di sini. Tapi ketika dia masyarakat berhubung dengan masyarakat sebagai pemilih misalnya, dia akan jadi objek di sini, objek dari si penguasa seperti itu. Nah, politik sangat erat kaitannya dengan kekuasaan. Jadi bagaimana kekuasaan ini ada si penguasa yang dipilih untuk bisa mengatur tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Ya. Ya, sumber dari kekuasaan yang terdapat berbagai segi, ada dari segi fisik, kedudukan, kekayaan. Ya, kalau orang mau berkuasa, dia disebut berkuasa ketika dia menempati kedudukan, dia jadi pimpinan, dia menempati kedudukan. Dia disebut berkuasa ketika dia memiliki uang, materi. Dia bisa berkuasa ketika bukan badannya besar, dia jadi penguasa. Karena dia berotot gitu misalnya, ya bisa saja disebut penguasa. Dia jadi pimpinan geng itu, organisasi itu. Ya ormas itu karena dia punya badan yang besar, tatonya banyak gitu misalnya. Ya, itu salah satu mungkin sumber kekuasaan dari segi apa kita melihat kekuasaan itu. Dan kekuasaan itu sangat erat kaitannya dengan pengaruh. Ketika seseorang mampu mempengaruhi orang lain, apalagi mempengaruhi pola pikir orang lain, dia bisa dikatakan sebagai penguasa. Karena dia bisa mengatur, mengolah pikiran orang lain. Ya. Nah, Indonesia ini adalah negara demokrasi. Ya. Dalam politik ini kita erat pasti akan berkaitan dengan negara demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Ya. Ada namanya demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional. Jadi, menurut penelitian dari UNESCO tahun 1994, di sana sejarah demokrasi dinyatakan ya sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Ada dua kelompok aliran yang paling penting dalam yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi tetapi pada hakikatnya mendapatkan berdasarkan pada komunisme. Jadi demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat ciri-cirinya yang terdapat tafsiran
serta pandangan. Tapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Jadi Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Sistem konstitusional pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi. Ya. Jadi hukum yang dasar, tidak bersifat absolut, jadi kekuasaan yang tidak terbatas. Jadi berdasarkan istilah-istilah tersebut, ya kita sudah tadi bahas di depan bahwa demokrasi yang mendasar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah demokrasi konstitusional. Ya, perbedaan fundamental ya yang terlihat di sini adalah bahwa demokrasi konstitusional mencapai cita-cita pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum yang tunduk kepada rule of law. Sebaliknya ya, jadi demokrasi yang berdasarkan dari atas komunisme ya, yang mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya itu dan bersifat totaliter. Ya. Ya, kemudian kita sekarang membahas tentang demokrasi konstitusional. Jadi ciri khas demokrasi ini adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang kepada warga negaranya. Pembatasan atas kekuasaan pemerintah yang tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut pemerintah berdasarkan konstitusi. Ya. Jadi dipandang dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Indonesia itu dibagi pada 3 masa. Masa Republik Indonesia I, yaitu masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai dan karena itu dapat dinamakan demokrasi parlementer. Dalam masa demokrasi tersebut dimulai tahun 1945 sampai 1959. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer, ya, di mana eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional, jadi beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Ya, umumnya kabinet dalam masa pra pemilihan yang diadakan dalam tahun 1955 tidak dapat bertahan lebih dari rata-rata 8 bulan. Dan hal ini yang menghambat ekonomi dan politik oleh pemerintah, ya, tidak mendapat kesempatan melaksanakan program. Ya, kemudian faktor semacam ini ditambah tidak mampunya anggota-anggota partai yang bergabung dalam konstitusi untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara, undang-undang dasar baru yang mendorong Insinyur Soekarno pada masanya jadi sebagai presiden untuk mengeluarkan dekret presiden tanggal 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Kemudian masa Republik Indonesia II, yaitu masa demokrasi terpimpin. Dalam banyak aspek telah menyinggung dan menyimpang sekali dari demokrasi konstitusional yang secara formil merupakan landasan dan menunjukkan beberapa aspek demokrasi rakyat. Jadi pada masa demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 sampai 1965 dengan ciri-ciri periode didominasi oleh presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis yang meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Undang-Undang Dasar 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi, dalam MPRS nomor 3 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini. Jadi Undang-Undang Dasar memungkinkan seorang presiden untuk terpilih kembali dan ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Ya, jadi maksudnya pada masa Republik ini dia lebih bersifat ya karena terpusat di presiden. Dan tadinya Insinyur Soekarno pada konstitusional itu, pada demokrasi konstitusional itu kan menyatakan bahwa Presiden Soekarno itu adalah presiden seumur hidup. Nah, di masa Republik Indonesia II ini dibatalkan hal tersebut bahwa masa jabatan seorang presiden itu hanya 5 tahun seperti itu ya. Jadi pada masa Republik Indonesia III, yaitu pada masa demokrasi Pancasila yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil, jadi masa demokrasi Pancasila itu dimulai tahun 1965. Dengan landasan formil dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS. Ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1993 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Insinyur Soekarno
yang telah dibatalkan dan jabatan presiden kembali menjadi jabatan efektif selama 5 tahun. Ya. Jadi selanjutnya pandangan mengenai negara dan demokrasi. Ya. Di sini golongan komunis selalu bersikap ambivalen jadi terhadap negara. Negara tak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain, bahwa negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan. Dan negara akhirnya lenyap pada saat komunisme tercapai karena tidak ada lagi yang ditindas. Ya. Jadi dikatakan di sini bahwa diktator proletariat merupakan organisasi pelopor dari orang-orang yang ditindas sebagai kelas penguasa untuk menghancurkan kaum penindas. Ya, gagasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Uni Soviet tahun 1918. Jadi dengan demokrasi tahap ini, menurut Lenin, bersifat demokrasi untuk mayoritas dari rakyat dan penindasan dengan kekerasan terhadap kaum penghisap dan penindas dengan jalan menyingkirkan mereka dari demokrasi. Komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tapi juga mencerminkan suatu gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu ya, nilai gagasan monisme sebagai lawan dari pluralisme. Ya, gagasan golongan-golongan dalam masyarakat sebab dianggap sebagai golongan yang berlainan aliran pikiran yang menimbulkan perpecahan. Kemudian kekerasan dipandang sebagai alat yang sah yang harus dipakai untuk mencapai komunisme. Negara merupakan alat untuk mencapai komunis, karena itu ya alat negara seperti polisi, tentara, kejaksaan untuk diabdikan kepada tercapainya komunisme. Ya, hal ini mengakibatkan campur tangan negara yang sangat luas dan mendalam di bidang politik, sosial, dan budaya. Nah, di sini juga dicantumkan mekanisme untuk menyelenggarakan asas-asas. Jadi sistem kepartaian di sini ya. Proses arah terbentuknya komunisme sebagai komunis merupakan organisasi yang pokok dan prakteknya praktek partai komunis tidak hanya memimpin massa yang bergabung di dalamnya. Ya. Kemudian ada demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat yaitu bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator, proletar. Jadi bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur biasanya ya. Jadi ciri-ciri dari demokrasi rakyatnya ada terbentuk dua. Satu wadah front persatuan, United Front, yang merupakan landasan kerjasama dari partai komunis dengan golongan-golongan lainnya dalam masyarakat, di mana partai komunis berperan sebagai penguasa. Kemudian ada pengguna sebagai lembaga pemerintahan dan negara yang lama. Ya. Di sini juga kita membahas terkait dengan Undang-Undang Dasar. Ya. Undang-Undang Dasar, kemudian ciri undang-undang, ya. Kemudian ada undang-undang dasar dari konvensi, kemudian pengganti undang-undang, kemudian perubahan undang-undang, supremasi undang-undang, ya, konstitusi tertulis terkait undang-undang, ya. Kemudian undang-undang dasar yang kaku, undang-undang dasar yang fleksibel, undang-undang Indonesia. Ya, undang-undang itu banyak sekali melakukan perubahan ya. Perubahan. Tapi itu sekali lagi merupakan proses dari negara demokrasi, proses politik. Ya, berganti pimpinan presiden, berganti pula, ada penambahan, ada pengurangan, ya, seperti itu. Nah, oke, dalam proses dari demokrasi ini, pertanyaan saya adalah untuk Anda, untuk sebagai tugas, dari semua jenis demokrasi yang ada, ya, dari segala jenis, menurut Anda, demokrasi manakah yang paling layak diterapkan di Indonesia? Tugas bisa dicantumkan di jawabannya, Anda bisa cantumkan di YouTube, ya, di YouTube di kolom komen, ya. Tugasnya adalah dari segala demokrasi, walaupun yang tidak sesuai terapan, mana menurut Anda yang paling cocok diterapkan dan apa alasannya? Ya, demikian dari saya hari ini. Terima kasih. Selamat malam ya. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya, selamat malam. Sampai jumpa.